La ilaha illallah wa bihamdihi subhanallah subhanallahil azim. Allahu ahad Allah. Teori-teori manusia, sebab zikir adalah teorinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang lebih percaya kepada yoga, meditasi disebutnya, atau apa itu namanya, dia nyari kesunyian, dia nyari wangsit segala macam. Padahal zikir adalah media yang Allah fasilitasi untuk itu. Nah, artinya zikir ini adalah ungkapan lisan kita, pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya. Maka bersyukur lisan kita masih sehat, masih bisa bicara, ya omong yang baik-baik. Juga kita bersyukur atas nikmat akal. Ini kita dikasih pikiran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pikiran kita ini kita pakai mikirin agama. Jangan jadi orang ego, mikirin keluarganya sendiri doang, mikirin dirinya sendiri doang, mikirin anaknya sendiri doang, mikirin istrinya sendiri doang. Nah, emang harus Ustaz mikirin orang lain? Perlu. Itu disebut kesalahan secara sosial. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita tahu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Bisa nggak kira-kira? Bisa aja kan? Kenapa ke sono dulu? Kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Artinya Allah pengen kita itu untuk punya hubungan, apa kalau begini, vertikal horizontal begini. Ini horizontal. Kita harus perhatiin sesama kita. Apakah ada yang kurang makannya? Apakah ada yang belum bisa beli susu, beli pampers, atau yang lain? Apalagi di zaman pandemi kayak gini. Ini kesolehan secara sosial dilatih di sini. Untuk peduli kepada sesama, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baru itu Allah kasih simbol dengan yang namanya horizontal, ke atas, vertikal. Terbalik lagi kita emang dari dulu apa-apa itu. Nah, ke atas tuh. Jadi hubungan kepada Allahnya juga sempurna. Allah kasih kita akal. Banyakan mana mikirin dunia atau mikirin Allah atau mikirin agama? Harusnya minimalnya seimbang. Karena Allah bilang dalam Quran, wal akhirah, akhirat itu khairun wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan apa yang akan datang nanti. Katakan dia punya duit 10.000, dia nggak akan habisin hari itu karena dia tahu besok ada hari yang lain. Orang cerdas mesti duit 10.000 itu di save dulu sama dia. Kemudian besoknya ada lagi, besoknya di save juga, terus ditahan sampai nanti perkiraan dapat duit lagi, income lagi kapan. Itu kan orang pinter namanya. Gajinya biar tahan 1 bulan gimana? Diatur-atur, berarti sehari sekian, buat istri sekian, buat anak sekian. Itu namanya orang cerdas, orang pinter. Kalau orang yang nggak pinter, yang nggak cerdas, punya duit segitu hari itu, habisin hari itu juga. Itu namanya kurang cerdas, kurang pinter. Begitu juga dengan kehidupan ini. Orang cerdas tuh mikir ke depannya, bukan mikir sekarang. Ya, memang kita hidup di dunia ini. Berapa lama sih? Berapa lama? Paling hebat, paling hebat ya ada sih yang sampai 120, 115. Tapi kan sedikit orang. Kebanyakan kata Nabi 60, 70, 60, 70, 60, 70 kan begitu. Artinya umur nggak ada yang tahu.
Nggak mesti umur itu dari huruf A dulu yang meninggal. Yang namanya A duluan. Pada nengok semua. Yang A duluan. Kasihan yang Z ntar nggak ada yang ngurusin belakangan. Nggak juga umur muda, umur tua, nggak jadi jaminan. Artinya orang cerdas adalah mikirin habis hidup ini ada kehidupan lagi. Setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Bukan berarti nggak boleh ngurusin dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, walatan, jangan lupa nasibaka, bagianmu dari dunia. Sebab kita masih di dunia. Wajib kerja, nafkahin istri, wajib juga mikirin bisnis, wajib juga cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi ingat prioritasnya adalah akhirat. Sehingga orang-orang pintar yang hidup sekarang di dunia, apa yang dia punya, baik harta, pikiran, ilmu, tenaga, pengetahuan, semuanya dia dedikasikan buat akhirat. Ketika punya pikiran, pikirannya dipakai mikirin agama, mikirin akhirat. Ketika punya ilmu, ilmunya nggak nistain agama, tapi ngedukung agama. Punya duit, nyumbang buat agama. Punya tenaga, nyumbang buat agama. Ini kadang nyumbang kagak, duit kagak keluar, komplain mulu. Ada gak yang begitu tuh? Oh, macem-macem orang tipikalnya. Jadi Allah yang maha tahu hati kita, yang kita punya hari ini buat akhirat kita. Oh, jadi kita punya akal nih, nikmat bersyukur Allah kasih akal, kita pakai mikirin agama. Nah makanya di sini ada Ba'dul Hukama. Nah, ini bukan saya nih yang ngomong nih, tapi ini kitab Nasha'ihul Ibad. Kata kitab Nasha'ihul Ibad nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bilang, arba'atun, ada 4, qobihun, jelek. Ini 4 hal jelek banget nih. Walakin, akan tetapi, arba'atun minha akbah, ada 4 lagi yang lebih jelek. 4 aja udah jelek, ada 4 macam lain yang lainnya lebih jelek dari yang 4 itu. Apa dia? Yang pertama, adzanbu minasyab, kelakuan dosa, kelakuan maksiat dilakukan sama anak muda, itu jelek. Dengerin. Orang tua ngomong gue dengerin tuh. Ya, anak muda melakukan dosa, jelek. Anak muda melakukan dosa. Lah, belum tahu apa-apa sih dosa. Ini anak muda, apalagi anak muda, gairahnya lagi kencang-kencangnya, syahwat lagi tinggi-tingginya, rasa ingin tahu lagi kencang-kencangnya, pengen coba, pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. Ingat, ada batasan. Ada batas. Dosa dilakukan oleh anak muda jelek, tapi lebih jelek lagi dilakukan sama orang tua. Mohon maaf nih ya, bukan saya ya, ini Nasha'ihul Ibad ya. Anak muda melakukan salah, melakukan maksiat, jelek. Ya apalagi udah tua. Masih ada wajar-wajarnya, anak muda. Dia bahasa kasarnya nokip. Wah wajar, pengen tahu kan gitu. Masih ada wajar walaupun jelek. Ini udah tua, masih tua nokip baik. Kagak punya pikiran. Ya gak kira-kira? Anak muda ninggalin sholat, maksiat bukan ninggalin sholat, maksiat. Wajar, masih muda, belum tahu dia. Bisa jadi dia ini belum mengerti betul manfaatnya sholat. Ada orang tua masih ninggalin sholat aja, kan kebangetan, ya enggak? Ada anak muda melakukan kemaksiatan zina, emang jelek itu perbuatan zina. Tapi yang tua melakukan zina lebih jelek lagi. Banyak tuh, kalau kita runut semua. Di anak muda aja jelek, apalagi di orang tua nggak pantas. Kan sekiranya kalau yang lebih tua mah lebih pengalaman, betul nggak? Lebih tahu, ngelihat
orang, ngambil pelajaran dari kehidupan orang, baca sejarah dari orang-orang terdahulu, sehingga dia jadi tahu tuh, oh ini baik, ini buruk. Ditambah makin sini otak manusia itu berkembang makin dewasa, betul gak? Bisa tanya dah sama yang senior ya. Ya, bukan yang tua, yang senior. Beda ya, tua sama senior ya. Semua orang pasti tua, tapi belum tentu jadi senior, ya kan? Nih, orang yang senior ya, dulu mudanya kalau bawa mobil, cepetnya naujubillah, ngebut kemana-mana, kagak peduli. Orang nyalip tersinggung, naik motor juga begitu. Orang nyalip tersinggung, wah sialan, kurang ajar gue di balap, sikat lagi terus. Nggak mikirin takut jatuh, nggak mikirin ntar orang tua kalau saya kecelakaan khawatir, nggak mikirin biaya rumah sakit, nggak mikirin motornya rusak, anak muda dulu. Tapi sekarang begitu tua, ada yang nungguin di rumah, cicilan masih panjang, belum lagi ntar anak bagaimana sama siapa. Terus pikiran kita, akhirnya kita jadi lebih bijaksana dari menyikapi sesuatu, ya kan? Nah, maka suatu kejelekan, perbuatan maksiat itu dilakukan anak muda, dan apalagi perbuatan kejelekan itu dilakukan sama yang lebih tua, yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman, yang lebih itu paham tentang situasi. Kadang nih kita punya orang tua, kita nggak ngomong sehuruf aja, kita nggak ngomong, tapi orang tua kita bisa tebak apa ada masalah. Kita pura-pura sembunyiin, enggak, jangan bohong, emak tahu. Itu ibu kita, itu bapak kita bisa tahu. Kadang-kadang bapak kita lebih peka, tapi nggak berani nanya langsung ke kita. Bilang sama emak, lo lihat tuh anak kita kayaknya lagi punya masalah tuh, nggak tahu masalah apaan tuh. Itu orang tua tuh bisa begitu. Kenapa? Pengalamannya, dari gestur tubuhnya udah tahu. Bahasa kerennya apa, udah makan asam garam kehidupan. Sekarang nih, di usia kita yang ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Terus kemudian kita nasihatin anak yang di bawah kita. Kita nasihatin begini, terus dia ngelawan. Kan kita, ya lah aja lo tahu, iya gak? Dulu mungkin yang suka tawuran lagi SMA atau SMP, seneng banget tawuran. Tapi sekarang lihat bocah tawuran, kesel apa enggak? Carlin banget tuh, apa sih segala tawuran? Ya dulu padahal kita pelakunya kan gitu. Artinya itulah kudrohnya manusia, diberikan akal yang makin hari makin berkembang. Maka dengan nikmat akal, nikmat kedewasaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatin itu untuk lebih menjauhi daripada perbuatan salah, maksiat, dan dosa. Udah tahu kita, dia mah belum tahu. Misalkan kita pernah jatuh di lubang itu, masa iya besok jatuh lagi? Ya, kita udah pernah jatuh di situ. Terus wajar aja kita nasehatin, bang, kalau lewat sini hati-hati, ada lubang sini, hati-hati. Iya. Orang yang kita kasih tahu terhindar dari lubang itu, malah kita yang jatuh lagi di situ. Aneh apa enggak? Kira-kira namanya orang apa tuh? Jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Apa itu namanya? Hah? Konsisten gitu ya? Konsisten. Ya, konsisten dalam keburukan namanya ya. Bukan istiqomah ya, konsisten. Nah, itu yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, wal istighalu bid dunya, sibuk dengan dunia, minal jahil, orang bodoh sibuk di dunia. Qabihun, jelek. Maksudnya di sini orang bodoh bukan berarti dia nggak punya wawasan, bukan berarti dia nggak punya ilmu pengetahuan. Ilmunya tentang dunia setumpuk, bahkan kuliahnya udah sampai hatam, bukan cuma S3, 4 kali juga ada kali. Artinya ilmunya luar biasa banyak, tapi jahil, bodoh. Kenapa? Nggak nyiapin ke depannya. Kenapa? Yang dia pikirin dunianya aja. Yang dia pikirin, ntar kalau mati anak saya punya apa, kalau saya mati anak saya nanti bisa makan apa enggak. Sehingga sibuk disekolahin. Disekolahin dalam artian cuma nyari ijazahnya doang, dipikirin kerjaannya doang, nggak dipikirin tuh ngajinya bagaimana. Nanti kita mati nih, kita orang tuanya mati, ada yang ngedoain apa enggak. Jangan sampai kita mati kemarin ya, belum lama nih ya, di kampung kita ada yang meninggal tuh, tanya tuh anak-anak,
itu orang yang nggak pernah bergaul di pojok rumahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas begitu saya datang situ pulang ngaji kira-kira jam 11 malam, terus saya masuk ke rumahnya, masuk ke rumahnya, keluarganya di dalam semua. Itu jenazah ditaruh di ruang tamu, nggak pakai kasur, nggak pakai, cuman karpet begini nih. Kemudian disetelin HP-nya bacaan surat Yasin. Yasin, coba sedih. Saya bukan siapa-siapanya sedih lihat begitu. Pikirannya nanti nih saya ketika mati nanti nih anak saya baca Yasin apa kan? Jangan-jangan nih dipegang HP-nya miring depan saya lagi meninggal. Lagi maaf. Ya, udah gitu pas besokannya Pak Amil kan mamang saya cerita, Ustaz, apaan? Yang semalam meninggal, kenapa? Kupingnya banyak semutnya. Ya orang ditaruh di bawah, nggak dikasih kapur, nggak dikasih apa-apa. Saking anaknya nggak ngerti, mau minta tolong sama orang, nggak bergaul. Na'udzubillahi min dzalik. Kan kasihan, ya gak? Nah, kalau kita orang pinter, kita ngelihat kejadian itu, kita siapin dah dari sekarang. Sebab meninggal itu nggak ada yang tahu kapan-kapannya. Nah, orang bodoh yang kagak mau nyiapin tentang kehidupan setelah dunia ini itu jelek. Lebih jelek lagi al-alim. Disebut alim, disebut ulama, disebut kiai, disebut habib, mentingin dunia. Mentingin dunia daripada akhirat. Bahkan dakwah aja harus ada dunianya. Harus ada yang namanya dapat apa saya. Apalagi diiming-iming kedudukan. Haram bisa jadi halal tuh. Fatwanya, ilmunya nyesatin orang. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga. Wat takassul, malas bitta'at, untuk taat kepada Allah, min jami'in nas, manusia pada umumnya. Malas ibadah, malas ngaji, normal manusiawi. Dan itu satu kejelekan, qabihun. Wa minal ulama, tapi orang yang udah disebut ustaz, udah disebut kiai, bahkan rumahnya dekat masjid, bahkan rumahnya dekat musola, bahkan pengajiannya speakernya kedengeran, dia kagak mau ke masjid, itu lebih jelek. Kalau gitu kita pindah besok Ada hadis bunyi begini ya, ada hadis. Ini rumah saya samping masjid, bahkan ngelangkahnya kepleset sampai ke masjid. Ini kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. La sholata, dianggap tidak sah sholat seorang yang rumahnya di samping masjid kecuali sholatnya di masjid. Kata Nabi, bukan kata saya. Ukuran siapa? 40 rumah. Akhirnya pada pindah nih ke pojokan dah. Pindah ke belakang sana ada masjid. Itu, JP, udah ke JP. Ke Sumarekon aja kan. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Untung enggak dicari sama gua. Masih mikirin keuntungan aja nih. Jadi nggak mau rugi deh. Yang terakhir. Wat takabbur, orang sombong, minal agniya, tapi kaya. Qabihun, jelek. Orang sombong kaya jelek. Sebab kenapa? Kekayaannya juga dari Allah. Maka ketika kita ada yang muji, bang ganteng banget sih, kita bilang alhamdulillah. Bang kaya amat sih, bang murah hati banget, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah itu segala puji lillah, buat Allah. Jangan pengen dipuji-puji, jangan pengen disebut-sebut. Saya mah ikhlas Ustaz. Iya, ikhlas apa disebutin? Saya mah ikhlas, nggak usah disebut ikhlas, ya udah ikhlas sudah.
Ikhlas itu salah satu nama surat di dalam Al-Quran yang tulisan ikhlasnya nggak ada. Surat Al-Baqarah ada kalimat innaha baqaratun, ada. Ali Imran ada Ali Imrannya. Al-Maidah takunu maidatan minas sama. An-Nisa ada nisanya, kalimatnya tuh di surat An-Nisanya. Bahkan An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Cuman Al-Ikhlas doang, kagak ada nama ikhlasnya di dalam suratnya. Saking ikhlasnya tuh ya. Saking ikhlasnya. Nggak sombong dia. Qul huwallahul ikhlas nggak ada. Yang ada ahad. Iya. Jadi ikhlasnya ada, tapi nggak usah disebut-sebut juga kali. Nah, artinya di sini ya, orang yang dapat keutamaan lebih di dunia, baik dari ilmu, baik dari jabatan, baik dari harta, baik dari apapun, pokoknya dikasih kelebihan dia, lebih dari orang lain, itu semua dari Allah. Terus apa yang harus kita sombongkan? Sehingganya Nabi Sulaiman pernah bilang ketika dapat kekayaan, ketika dia dapat itu yang namanya ilmu pengetahuan, bahkan dia dikasih ilmu bisa ngomong sama binatang, apa dia bilang? Hadza min fadli rabbi. Ini dari Allah. Liyabluwani, menguji saya. Aashkuru, apakah saya bersyukur? Am akfuru, apa saya kufur? Kalau ujian lewat susah, rata-rata kayaknya orang pada bisa tuh. Ya gak? Kita nih dipecat dari kerjaan, terus ada orang nasihatin kita, sabar, kita masih kuat. Bahkan intensitas ibadah kita tingkatin kalau ujiannya susah. Kalau ujian susah, siapapun kayaknya bisa, udah siap susah kita. Tapi ujian senang yang susah tuh makin kaya. Wah, ini kayaknya kalau kita punya duit semua kayaknya nggak di sini nih. Bener gak nih? Ngapain ini gitu, bila gue nyewaan sendiri sama keluarga. Ngapain gue sila-sila capek ngaji, ya pegal betis, pegal kaki, menyewa aja sendiri, yang mana di spila itu gue mau happy sendiri kalau punya duit. Kalla innal insana layatgha. Manusia kalau dikasih kemapanan, pikirannya udah berubah. Bahkan ngelawan Allah. Ya, saya pernah baca, nggak tahu siapa yang ngomong, tapi itu orang luar negeri, itu saya baca. Di situ nanti dia bilang apa? Manusia itu apa? Nanti di tahun 2000 sekian akan ini saya baca waktu itu, waktu zaman jadi santri ya, kita 2006 lah, 2004 2006 udah pengabdian, itu udah mulai ngajar, baru-baru ngajar, baca tuh buku. Jadi tahun 2020 katanya manusia menemukan apa, satu alat yang bisa memindahkan sesuatu dengan secepat cahaya. Nanti kesonoin, kedepanin lagi tahun 2000 berapa, manusia itu akan menemukan satu mesin, yang mesin itu bisa ngajar. Google kali ya kalau kata kita ya. Educator, mesin educator gitu saya baca. Terus kemudian puncaknya nanti 2100 manusia akan menemukan satu obat disebut dengan human immortality. Jadi manusia ini bakal kekal katanya begitu. Ini pikiran manusia. Pikiran manusia. Ya, padahal besok mati. Iya, besok mati. Jadi kalau dikasih kemapanan, kadang-kadang manusia suka lupa. Lagi dulu mah lagi belum punya mah, doain saya Ustaz. Duit doain saya ya. Kalau saya punya duit, nanti Masjid An-Nisa saya ngebangun itu atasnya itu. Ya, lagi belum. Udah punya duit? Alhamdulillah. Terus begitu tuh. Suka lupa dah intinya mah. Suka lupa kalau udah maaf-maafan. Lagi jadi belum ustaz terkenal mah, wah salah, akrab banget sama orang. Ya, begitu udah jadi ustaz terkenal, dipanggil kagak nengok. Wah. Saya pernah bener orang saya punya teman begitu. Dipanggil kagak nengok. Begitu saya tanya, Ustaz, apa kabar? Kata dia gini, antum siapa? Waduh. Dulu kita tahu bareng-bareng susah. Begitu udah jadi masuk di TV, udah masuk dunia dakwah yang terkenal, dipanggilin antum siapa katanya gitu. Lupa dia begitu. Nah, orang kaya sombong jelek.
mapan sombong jelek, apalagi yang susah. Miskin sombong hidup. Tuh, miskin sombong hidup itu. Yang kaya aja jelek, apalagi yang miskin. Aduh, susah banget ceritanya kalau begini. Orang kaya itu sombong kan rada-rada pantas. Aduh, mohon maaf ini ya, saya pulang dulu karena kayaknya saya harus ada meeting, kan pantas gitu ya. Dilihat rumahnya 3 tingkat, mobilnya berjejer banyak. Ngomong begitu pantas gak tuh? Pantas. Ini ngontrak. Oh, ngontrak. Kalau kata orang Betawi, kagak pantas mau kayak gini loh katanya gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, artinya nasihat ini ya buat kita semua ya. Jadi ada 4 hal buruk, yang 4 lagi lebih buruk. Nah, maka mudah-mudahan ya kita nggak jadi orang-orang yang tadi tuh, yang 4 golongan, apalagi yang 4 yang lebih buruk tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kita istiqomah, dan mudah-mudahan waktunya nanti Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan husnul ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah nawain ala mana wa aslahuna sal. Dia